Dari sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di sini di ruang BK. Dilihat dari raut wajahnya sepertinya semua sehat dan bahagia ya. Apakah benar begitu? Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Mariam sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Dina. Alhamdulillah. Kalau yang lain sehat dan bahagia, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan untuk menjalani hari. Amin semuanya. Oh ya, hari ini tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Tanggal 5, Bu. Iya, betul. Tanggal 5. Ada yang tahu pada tanggal 1 kemarin kita memperingati hari apa? Hari Kekayaan Pancasila. Betul sekali Titis. Tanggal 1 kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga sebagai seorang pelajar kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Anak-anak Ibu pasti hafal Pancasila kan ya? Pasti ya? Pasti. Hafal, Bu. Alhamdulillah. Kan setiap upacara kan selalu dikumandangkan ya? Jadi Ibu Ya, Bu. semuanya hafal. Oke, sebelumnya Ibu merasa senang sekali loh kalian bisa menyempatkan hadir untuk di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu selalu senang melihat kalian yang selalu bersemangat untuk belajar. Selalu bersemangat kan? Semangat. Selalu, Bu. Semangat, Bu. Semangat, bersemangat. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, apakah semua di sini sudah saling kenal? Beberapa aja, Bu. Oke. Belum Saya semua. Ada yang lupa, Bu. Beberapa. Yang tahu aja, Bu, nggak tahu nama. Oke, benar kata Septa tadi. Mungkin tahu wajahnya tapi belum tahu namanya. Nah, barangkali bisa dimulai perkenalan singkat dulu dengan menyebutkan nama lengkap dan kelas. Barangkali bisa dimulai dari Nurman ya, Nurman. Silahkan, Nurman. Baik, Bu. Hai teman-teman, nama saya Nurman. Saya kelas 10-1. Ya, kemudian silakan dilanjutkan. Selanjutnya, Septa, kamu dulu. Oh iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Septa Andriani, saya dari kelas 10-2. Terima kasih. ya kemudian. Selanjutnya saya ya Bu, perkenalkan teman-teman, nama saya Yuli Atuti, saya dari kelas 10-3. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi dari kelas 10-4. Kemudian Titis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titis, saya dari 10-5. Oke, kemudian silakan yang terakhir Maria. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Nama saya Mariam dari kelas 10-6. Alhamdulillah, semuanya tampak bersemangat dalam memperkenalkan diri ya. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Semoga kita semakin mengenal dan bisa akrab dan tentunya bisa saling membantu untuk kedepannya. Baiklah, hari ini kalian bersama Ibu akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok yang akan kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan kerjasama kita dalam menyelesaikan masalah, khususnya terkait masalah manajemen waktu dan kegiatan prioritas. Dalam hal ini, karena bentuk kelompok dan siswa terpilih saja yang mengikutinya, jadi ada rules atau aturan yang harus kita sepakati bersama, yakni masalah kerahasiaan. Apakah kalian bersedia untuk saling menjaga rahasia satu sama lain? Siap, bersedia Bu. Baik, semuanya berarti kita semua sudah berkomitmen untuk saling menjaga kerahasiaan selama kegiatan ini berlangsung.
Nah, dalam kegiatan bimbingan ini akan ada hal yang harus kita lakukan, yakni diskusi kelompok. Jadi, nanti kita akan berdiskusi terkait suatu topik, kemudian mempresentasikannya, dan akan dijadikan suatu karya. Baiklah, apakah kalian siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siap, Kak. Baik, semuanya tampak siap. Titis wajahnya tampak sudah semangat sekali ya untuk mengikuti kegiatan hari ini, tampak dari senyumannya gitu ya. Oke, tampaknya semua sudah siap. Baiklah, sebelum kita kegiatan inti, hari ini Ibu punya ice breaking sambung kalimat. Ada yang sudah pernah bermain ice breaking ini? Sudah, Bu. Aja Bu, belum pernah main. Belum. Oke, barangkali ada yang belum, ada yang sudah, tapi Ibu akan jelaskan aturan permainannya. Jadi Ibu akan memulainya dengan 3 kalimat pertama dan kalian akan mengulang kalimat Ibu serta menambahkan 3 kalimat berikutnya. Untuk orang selanjutnya akan ditunjuk oleh orang sebelumnya dan mengulang kalimat dari orang pertama. Jadi pada orang terakhir akan menjadi sebuah cerita yang kita belum tahu ceritanya seperti apa. Bagaimana? Apakah semua memahami petunjuk ice breaking ini? Paham Bu. Bu. Apakah perlu Ibu ulangi? Nggak usah Bu, cukup paham kok. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Baiklah, bisa kita mulai? Bisa Bu. Dimulai dari Ibu ya. Oke. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan memulai dengan kalimat saya sangat bahagia. Kemudian Ibu akan menunjuk Nurman. Silahkan Nurman. Saya sangat bahagia karena ketemu dengan saya lempar ke Bu Septa. Saya sangat bahagia karena bertemu dengan seseorang yang ramah. Selanjutnya saya lempar ke Ibu Yuli. Oke, Bu Septa. Saya sangat bahagia karena bertemu dengan seseorang yang ramah dan dia juga cantik. Saya akan lempar ke Umi. Oke, saya sangat bahagia karena bertemu dengan karena apa ya tadi ya Bu ya? Saya lupa. Saya ulang ya Bu Umi, ya. lihat lagi. Iya, silahkan Umi. Saya sangat bahagia karena bertemu dengan seseorang yang ramah. Dia juga cantik, memiliki mata yang indah. Saya lempar ke Titis deh. Ayo, Titis. Iya, terima kasih. Duh, apa ya? Tadi banyak kayaknya. Iya, banyak ya Saya titisnya. sangat bahagia karena bertemu dengan seseorang yang ramah dan dia juga cantik, memiliki mata indah. Ternyata dia adalah saya lempar ke Mariam ya. Ya, banyak banget dong, Bu. Banyak Iya, banget, Bu. Coba diinget-inget Apa dulu. enggak ya? Ya udah deh pelan-pelan ya, Bu. Oke, Saya sangat bahagia karena bertemu dengan siapa ya? Seseorang yang ramah. Terus dia juga cantik. Iya. Memiliki mata yang indah. Ternyata dia adalah guru BK saya, Bu Dina. Aduh, luar biasa sekali ya ceritanya. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Ibu merasa terkesan loh karena kalian bisa membuat kalimat seperti itu. Terima kasih ya. Ya Bu. Baik. Baiklah, kita akan mulai proses inti dari kegiatan bimbingan kelompok dan Ibu harap kita semua dapat terbuka, jujur, dan saling membantu dalam kegiatan ini. Siap semua? Siap. Ya, Baiklah, topik diskusi kita hari ini adalah mengatur waktu untuk kegiatan prioritas. Jadi, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dua hal penting. Yang pertama, kegiatan prioritas, kemudian terkait time management atau mengelola waktu.
Teknis diskusinya nanti, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada setiap siswa dan setiap siswa akan mengisi lembar tersebut dengan berdiskusi dengan pasangan timnya. Nanti Ibu akan memasangkan kalian menjadi suatu tim. Nanti setiap tim akan memaparkan hasil lembar kerjanya dan kemudian akan ditanggapi oleh tim lain. Sampai pada tahap ini apakah semuanya paham? Apakah ada pertanyaan? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah paham. Kemudian hasil lembar kerja kalian nanti secara pribadi akan ditransformasikan menjadi sebuah karya. Bisa dalam bentuk gambar digital, poster, mind mapping, ataupun video, ataupun yang sekiranya kalian senangi. Nanti hasil yang kalian buat, bolehlah nanti kalian tunjukkan kepada publik, misalnya kalian upload, atau kalian tempel di kelas, ataupun di kamar kalian masing-masing. Bisa dipahami sampai sini? Ke media sosial boleh nggak, Bu? Apa, Mariam? Medsos boleh nggak, medsos, Bu? Ke IG. Boleh, sangat boleh sekali, Mariam. Baiklah, di sini Ibu punya video tentang time management, jadi silahkan perhatikan baik-baik ya. Oke. Di sini Ibu punya videonya, silahkan perhatikan baik-baik. Nah, berikutnya ini yang paling seru nih ya. Gue mau bicara tentang time management. Nah, time management. Jadi gini, banyak orang bermasalah dengan waktu. Itu semua orang ya, bukan cuma lo doang. Bukan cuma pas sekolah doang. Nanti juga pas kuliah pasti juga masalah. Pas kerja masalah. Pas kapanpun seumur hidup pasti masalah. Nah, yang perlu tahu banyak prinsip-prinsip dasar dalam time management. Pertama-tama, time management itu sendiri ada dua hal. Manajemen apa? Manajemen waktu dan tugasnya. Jadi manajemen tugas dan waktunya nih, bagaimana tugas-tugas yang ada dimasukin dalam waktu, organisasikannya. Dan kedua, yang lebih penting lagi, bukan manajemen ya, tapi self leading, self leadership gitu. Artinya apa? Bagaimana lo Nah, baiklah, itu tadi video tentang time management. Kira-kira bagaimana isi videonya? Apakah mudah untuk dipahami? Sepertinya kalau artinya mudah ya. Barangkali kalau misalnya mudah untuk dipahami, ada yang mau menjelaskan dulu nggak isi video tersebut? Saya, Bu. Oke, Umi, silahkan. Menurut saya, sepertinya kalau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari itu harus ada prioritasnya ya, Bu Dina. Betul sekali, benar. Kemudian ada yang lain? Saya, Bu. Boleh nambahin nggak, Bu? Boleh dong, Nurman. Silahkan, Nurman. Kalau menurut saya, kita itu harus punya misi utama, Bu, dalam hidup untuk menetapkan kegiatan prioritas kita. Artinya, kita harus punya tujuan dalam hidup. Misalnya jadi artis, terus kita belajar, dan lain-lain lah, Bu, pokoknya seperti itu. Oke, terima kasih. Betul yang dikatakan Umi dan Nurman, video tersebut menjelaskan bagaimana cara kita mengatur waktu. Ibu yakin kita semua di sini sudah paham apa yang dimaksud dengan mengatur waktu, mudah-mudahan ya. Dalam mengatur waktu, kita perlu menetapkan kegiatan prioritas kita yang didasari oleh misi utama kita, seperti yang dijelaskan di video tadi. Lalu jika dihubungkan dengan diri kita sebagai seorang pelajar, itu seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Septa. Kalau menurut saya itu, Bu, kaitannya sebagai pelajar kita itu kita itu harus tahu waktu, Bu. Menjadi prioritas kita pastinya itu belajar dan belajar, mengerjakan
tugas dan tugas-tugas sekolah lainnya. Kemudian kita harus disiplin dalam mengatur waktunya itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Septa atas penjelasannya. Baik sekali menghubungkannya dengan kegiatan seorang pelajar. Memiliki manajemen waktu yang baik akan memungkinkan siswa untuk membuat jadwal kegiatan, menentukan prioritas kegiatan, memaksimalkan waktu luang, mendapatkan waktu istirahat yang baik, dan tentunya juga mengasah keterampilan. Baiklah, kalau sampai di sini ada pertanyaan terkait manajemen waktu. Belum Pak Tidak, Ibu. Bu. Baik, belum ya. Kalau tidak ada, dapat kita lanjutkan. Ibu yakin semuanya di sini sudah memahami tentang konsep manajemen waktu. Oke, sekarang Ibu akan memasangkan kalian menjadi sebuah tim yang terdiri atas 2 orang. Barangkali ada yang memiliki ide terkait pembagian tim? Mungkin dari Maryam ada ide? Terserah ibu aja. Oke, terserah ibu. Kalau Yuli, barangkali ada ide cara memasangkan timnya? Sesuai teman yang ada di samping aja, Bu, biar nggak pindah-pindah duduknya. Oke, baiklah. Terima kasih Yuli atas sarannya. Karena kalian duduk seperti ini, berarti Ibu akan memasangkan Nurman dengan Maryam, Septa dengan Titis, kemudian Yuli dengan Umi. Bagaimana? Bisa diterima? Oke, setuju, Bu. Baiklah. Ibu akan membagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Baik, sudah diterima ya? Sudah, Bu. Iya Bu. Baik, di sini Ibu punya lembar kerja. Nah, sekarang coba lihat bersama lembar kerjanya yang sudah ada di tangan. Ya. Nah, dalam lembar kerja tersebut ada pertanyaan, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak dapat mengatur waktu sebagai seorang pelajar? Nah, silahkan diskusi dengan pasangannya, kemudian paparkan hasilnya di lembar kerja tersebut. Nah, lihat juga di bawah pertanyaan tersebut ada tabel kegiatan sehari-hari. Nah, silakan kalian mengisi sesuai kegiatan kalian sehari-hari. Kemudian untuk durasi waktunya, kalian bisa meminta bantuan kepada pasangan kalian atau kepada tim kalian kalau sekiranya bingung untuk mengatur waktunya. Ya. Kemudian kalian bisa memilih kegiatan prioritas kalian sebagai seorang pelajar dengan mengisi tanda checklist. Ya, tahu kan tanda checklist? Nah, sampai sini apakah penjelasan Ibu bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Baiklah, Ibu rasa sudah paham. Apakah 20 menit cukup untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja ini? Cukup, Bu. Kayaknya cukup, Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Nah, silahkan mulai mengisi. Kalau misalnya ada yang membuat kalian bingung, jangan ragu untuk bertanya ke Ibu ya. Tapi terlebih dahulu silakan diskusi dengan pasangannya masing-masing ya. Nah, sekarang silakan mengisi lembar kerjanya. Oke. Baiklah, sudah 20 menit waktu kalian berdiskusi dan mengisi lembar kerja. Sekarang waktunya masing-masing tim untuk menyampaikan hasil lembar kerjanya. Nah, silahkan dimulai dari tim Yuli dulu. Silahkan Yuli. Baik, terima kasih Bu Dina kesempatannya. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi saya bersama dengan Umi, teman satu tim saya. Kegiatan sehari-hari itu akan terbengkalai Bu dampak. Jadi ini kan LKPD yang Ibu berikan tadi bagaimana dampak dari tidak dapat mengatur waktu. Nah, ini bisa berdampak pada kegiatan sehari-hari yang akan terbengkalai, kemudian akan sering terlambat datang ke sekolah, kemudian terlambat mengumpulkan tugas. Dari hari itu pastinya akan bermasalah di sekolah, Bu. Jika mendahulukan kegiatan yang bukan prioritas seperti terlalu sering main game, maka tidur akan larut.
dan berpengaruh terhadap kesehatan juga. Di sekolah menjadi ngantuk seringnya Bu, kemudian sulit untuk menerima materi pelajaran, seperti itu. Kemudian ini saya sampaikan ya Bu untuk tabel A Day with ini A Day in My Life ini ya. Oke, silahkan Yuli. Baik, ini dari jam 4.30 ini saya bangun, kemudian di pukul 4.45 sampai dengan jam 5 ini sholat subuh, kemudian jam 5 sampai 5.15 menyiapkan alat tulis untuk sekolah, kemudian jam 5.15 sampai 5.35 saya mandi pagi, kemudian 5.35 sampai jam 6 berpakaian seragam sekolah, siap-siap untuk berangkat sekolah. Kemudian jam 6 sampai 6.20 saya sarapan, 6.25 sampai 6.45 saya berangkat menuju ke sekolah. Jam 7 sampai 16.30 saya belajar di sekolah, Bu. Oke, Yuli, terima kasih atas pemaparannya. Kalau untuk kegiatan prioritasnya apa saja, Yuli? Untuk kegiatan prioritas saat di mana, Bu? Di rumah ya? Iya, kegiatan prioritas sehari-harinya. Kegiatan prioritas saya sehari-hari itu di rumah, itu saya mengerjakan tugas, Bu. Tugas yang dari sekolah. Kemudian saya ini biasanya bersama dengan keluarga, ngumpul sama keluarga. Gitu. Oke, Dan baik. juga iya, dan juga kadang saya main sosial media, Bu, scroll-scroll IG begitu, Bu, untuk Oke. refreshing dan hiburan. Tapi dengan durasi waktu yang memang sudah diaturkan ya. Iya, Bu, betul. Baik. Jadi yang menjadi kegiatan prioritas Yuli adalah belajar di sekolah, mengerjakan tugas, berkumpul dengan keluarga, bermain medsos dengan waktu yang secukupnya. Nah, Ibu salut sekali kepada Yuli yang sudah baik dalam mengatur durasi waktu kegiatannya serta menetapkan kegiatan prioritasnya. Nah, dalam mengisi lembar kerja ini apakah ada bantuan dari Umi? Tentunya, Bu, karena kan kami berdiskusi, jadi saya juga minta masukan dari Umi. Begitu, Bu. Oke. Iya, Artinya Bu. ya, oke Umi. Artinya diskusinya ini berjalan dengan baik ya. Umi juga baik sekali dalam membantu Yuli mengatur waktu kegiatannya. Nah, dari paparan masing-masing tim terlihat bahwa kalian melakukan kerjasama. Mungkin masih ada yang malu-malu ya bertanya pendapat dengan temannya. Tetapi alhamdulillah Ibu salut lembar kerja kalian terisi dengan baik. Hasilnya pun Ibu rasa sudah pas dan kalian dapat menetapkan mana yang menjadi kegiatan prioritas sebagai seorang pelajar. Dikarenakan hasil lembar kerja yang telah kalian buat ini bagus-bagus sekali, akan menjadi lebih baik kalau seandainya dapat mentransformasikan ke dalam bentuk yang lebih menarik. Misalnya gambar digital, poster, mind mapping, menciptakan sebuah lagu keseharian, ataupun video seperti yang ada di TikTok itu. Tahu konten yang A Day in My Life kan, yang ada di TikTok itu kan? Pasti punya TikTok. Tahu, Bu. Kan? Tahu dong, Bu. Ya, pasti tahu kalian ya kan? Nah, sekarang silahkan berkreasi sebebas mungkin. Ibu beri waktu 15 menit untuk membuatnya. Kalaupun belum selesai, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Bagaimana? Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju. Silahkan kreasikan terlebih dahulu hasil lembar kerja kalian dalam bentuk apapun. Baiklah, dikarenakan hasil lembar kerja yang telah kalian buat bagus-bagus sekali. Bagus-bagus sekali dan sudah 15 menit waktu berjalan. Apakah sudah selesai semua? Hasil mentransformasikannya. Umi sudah selesai? Kurang sedikit, Bu. Saya masih mau ngedit lagi. Oh, bikin video ya Umi ya? Iya, saya mau bikin TikTok, Bu. Oh, bikin TikTok. Banyak followernya nggak di TikTok? Banyak dong, Bu. Saya kan hits. Oke. Udah buka endorse Bolehlah. juga itu, Bu. Oh, Udah buka endorse. ya? Iya, Bu. Oke, Kakak apa Ibu ya? mau Cari endorse? cuan, cari cuan Bumi, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Alhamdulillah ya bisa menyebarkan konten yang bermanfaat ya.
Iya, Bu bagi Dina. teman-teman di luar sana gitu. Baiklah, kalau misalnya untuk Septa sudah selesai? Iya Bu, ini sudah lagi bikin bersama Ibu, Oh, bersama Titis Bu. sama Bu Titis. Oke, silahkan lanjutkan. Baiklah, sebelum Ibu melihat hasil karya kalian, barangkali ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan kita hari ini apa? Saya, Bu. Oke, Titi, silahkan berikan kesimpulan terlebih dahulu dari kegiatan yang kita lakukan. Teman-teman lain bisa saling sambil mengerjakan ya. Oke, Bu. Ya. Mengatur Iya, Bu. waktu dan menetapkan kegiatan prioritas itu sangat penting, Bu, bagi seorang pelajar. Kita jadi bisa menetapkan batasan bagi waktu belajar dan bermain. Bermain dengan teman atau bermain handphone masih boleh asal tidak mengganggu kegiatan prioritas lainnya, Bu. Kalau simpulan saya seperti itu tadi, Bu. Baik, terima kasih Titis. Kemudian ada lagi? Mariam? Saya Bu. Boleh Oke, Bu saya. silakan Mariam. Oke, kalau menurut saya nih Bu ya, dampak kalau misalkan kita nggak bisa mengatur waktu, kita tuh sebagai pelajar itu harus bisa ngatur waktu Bu. Ya, kita harus bisa mengatur waktu kita, kegiatan sehari-hari kita. Kita harus disiplin sama waktu yang sudah kita atur. Termasuk yang tadi dijelaskan prioritas dan lain sebagainya. Gitu sih Bu kalau menurut saya Bu. Baik, kesimpulan yang bagus sekali ya dari Titis dan Mariam. Kalau boleh Ibu tambahkan, manfaat dari terampil mengatur waktu adalah kita bisa membuat kegiatan kita itu lebih terencana dalam setiap kegiatan. Tidak ada kegiatan yang sia-sia dan setiap kegiatan mampu diperkirakan dan dipersiapkan secara baik. Nah, kesehatan kita juga lebih terjaga, terhindar dari perasaan penuh tekanan, tidur kita tepat waktu, bangun tepat waktu, dan sebagainya. Benar begitu kira-kira? Betul. Benar, Bu. Iya, Bu. Baik, barangkali di sini ada yang mau menunjukkan hasil karyanya. Septa sudah membuat gambar digitalnya ya? Sudah Bu, saya menggunakan Canva Bu. Oh, bagus sekali ya gambar yang dibuat oleh tim Septa, hebat. Berapa lama waktu membuatnya Septa? Berapa ya Bu? Ya ini sebenarnya masih finishing Bu, belum selesai semua, baru ada. Kalau boleh untuk PR minggu depan aja lah Bu dikumpulnya. Oke, Septa sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi Canva tersebut? Alhamdulillah Bu, kemarin ikut pelatihan sih. Oke, baiklah. Barangkali nanti mungkin Ibu bisa minta ajarkan ya. Baik. Nanti Umi jangan lupa ya nanti upload di TikTok dan Instagramnya ya. Oke, Nanti Ibu jangan minta lupa di like nama ya Bu akunnya ya. Teman-teman juga loh, jangan lupa like pokoknya. Siap. Oke. Siap. Oke. Kalau tim Yuli membuat poster ya? Iya, betul, Ibu. Oke, nanti barangkali posternya bisa ditempel di kelasnya ya. Biar teman-teman kelas tahu hasil kerja Yuli ya. Oke. Oke, Ibu Siap, rasa Ibu. kalian sudah membuat karya yang sangat menarik dan kreatif. Tentunya juga bermanfaat ya. Yang belum selesai silahkan lanjut nanti di rumah. Nah, baiklah. Kalian pasti membawa handphone kan? Bawa, Bu. Bawa, Bu. Oke, nah sekarang silakan pegang handphone kalian, kemudian silakan googling kahoot.it. Nah, kita akan bermain game time menggunakan Kahoot. Sebelumnya sudah pernah menggunakan Kahoot? Belum, Bu. Belum. Oh, oke. Nah, nanti Yuli tinggal memasukkan PIN yang ada di Kahoot. Nanti Ibu memberikan PIN-nya, nanti Yuli memasukkan nomor PIN tersebut dan mengisi nickname-nya. Nah, pemenang dari games ini akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Ibu. Nanti apa, kalian Bu? ada deh. Nanti terakhir Ibu kasih hadiahnya ya. Oke, Bu.
Nah, Ya, Bu. akan ada pertanyaan, kalian akan berlomba-lomba untuk cepat dan tepat dalam menjawabnya, seperti itu. Nah, sudah terbuka semuanya? Sudah. Baik, Ya. Ibu rasa sudah. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Baiklah, selamat kepada Titis yang memenangkan game ini. Yeay. Ya, saya nggak tahu. Oke, luar biasa Selamat sekali ya ya. Titis. Nilainya 9.000 lebih. Wow. Terima kasih Bu Dina. Nanti saya dikasih apa ini Bu Dina? Nah, hadiahnya adalah coklat penyemangat dari Ibu, biar Wah. Titis selalu bersemangat dan berenergi. Bagi ya, isi aku bagi ya. Mau boleh, dong kalau cicipin teman-teman Titis. mau. Nggak boleh, spesial dari Bu Dina. Ya. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini lancar, berjalan dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Ibu sangat mengapresiasi sekali keaktifan kalian saat berdiskusi, mengisi lembar kerja, presentasi, membuat karya, dan bermain games. Ibu rasa keterampilan kalian dalam mengatur waktu itu semakin meningkat. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini? Tidak ada. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu memiliki kertas ucapan. Silakan tulis ucapan penyemangat bagi teman kalian untuk menerapkan kegiatan prioritas. Silakan. Nah, silakan diserahkan kepada teman timnya setelah ditulis kartu ucapannya. Dan jangan lupa untuk karyanya bisa diupload ke medsos masing-masing ya. Nanti Ibu juga lihat hasilnya di tag Ibu ya, kalau misalnya ada di Instagram ataupun di TikTok. Iya, Baik. Bu. Oke. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, apakah bisa kita berkumpul kembali di sini untuk melakukan monitoring atau curah pendapat untuk 1 minggu ke depan? Bisa? Boleh, Bu, boleh. Bisa, Bu. Tapi habis eskul ya, Bu. Bersedia ya? Oke, siap. Berarti hari Jumat pukul 2 ya. Oke, siap, Bu. Oke, disepakati. Terima kasih karena sudah hadir di sini dan mau melakukan kegiatan dengan sangat baik. Semoga kita menjadi pribadi yang terus belajar dan menjadi lebih baik setiap harinya. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, setelah kalian dari ruang BK ini, Ibu akan membagikan link Google Form untuk menilai hasil dan proses kegiatan yang telah kita lakukan. Nanti kalian bisa isi sempatnya hari ini ya. Bisa ya kira-kira? Iya, Bu. Baik. Nanti akan Ibu share ya ke WhatsApp. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Silahkan kembali ke kelas masing-masing dan aktivitasnya masing-masing. Terus semangat dan selamat siang. Sampai jumpa kembali. Siang, Bu. Selamat Selamat siang, teman-teman. Bu. Dadah, teman-teman. Ya.